Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Goresan Pena. Di kesempatan ini, saya akan menceritakan kisah seorang patih yang perkasa dari Wangsa Bali, yaitu Kebo Iwo. Pada zaman dahulu, hiduplah suami istri yang kaya raya bergelimang harta. Tapi sayang, mereka belum dikaruniai seorang anak. Dan bagi penduduk Bali pada masa itu, manusia yang belum memiliki keturunan adalah manusia yang sia-sia. Maka suatu hari, pergilah pasangan suami istri tersebut ke pura desa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar segera diberi keturunan. Dan terkabullah doa pasangan suami istri tersebut. Lahirlah anak laki-laki yang gagah perkasa. Tapi suatu yang aneh terjadi begitu sang bayi lahir. Yang ia sudah mampu memakan 6 biji ketupat sekaligus. Setelah dewasa, sang putra memiliki tubuh yang sangat besar dan kekar, di luar ukuran orang biasa, dan memiliki kesaktian dan kekuatan tiada yang menyamai seantero jagat. Dia dipanggil Kebo Iwo, yang artinya paman kerbau. Beliau merupakan putra dari Arya Karangbuncing. Kebo Iwo memiliki nafsu makanan yang sangat besar, sehingga habislah harta orang tuanya karena menanggung makanan untuk Kebo Iwo. Dan dengan berat hati, mereka meminta bantuan dari warga desa. Dan akhirnya warga desa membantu untuk menyiapkan makanan untuk Kebo Iwo, berserta rumah yang sangat besar. Namun, lama-kelamaan warga yang sudah tidak sanggup untuk menyediakan makanan untuk Kebo Iwo. Dan akhirnya warga desa hanya menyiapkan bahan mentahnya saja. Dan Kebo Iwo yang disuruh untuk memasak sendiri. Kebo Iwo yang sangat besar, jangkauan kakinya yang sangat luas, sehingga ia mampu bepergian dengan sangat cepat. Kalau ia ingin minum, hanya dengan menusukkan telunjuk jarinya ke tanah dan muncullah sumber mata air. Meskipun terlahir bertubuh besar, namun Kebo Iwo memiliki hati yang lurus, baik, dan suka membantu orang yang dalam kesusahan. Suatu ketika ia berjalan pulang dari Danau Beratan, tampak segerombolan pemuda-pemuda yang tidak berhati lurus tengah mengganggu seorang gadis. Gadis itu menjadi takut dan enggan untuk berbicara. Tiba-tiba gadis itu berteriak meminta pertolongan. Bukannya lelaki itu pergi, malah mereka semakin bernafsu, dan tangan-tangan mereka mulai melakukan hal yang tidak senonoh. Tiba-tiba, Kebo Iwo muncul di belakang gerombolan itu dan mencengkram tangan pemuda itu. Nampak kegeraman terpancar di wajahnya. Lelaki itu menjadi kesakitan. Gerombolan itu tampak terkejut melihat Kebo Iwo yang begitu besar. Ketakutan nampak di raut muka mereka. Dan gerombolan itu langsung lari tunggang langgang. Demikian, jasa Kebo Iwo membalas jasa baik warga desanya dengan menjaga keamanan di mana dia tinggal. Tubuh yang besar sebagai karunia Ida Sang Hyang Widi dimanfaatkan dengan baik dan benar oleh Kebo Iwo. Selain kesaktian dan kekuatan, Kebo Iwo adalah seorang undagi atau arsitek tradisional Bali. Ia membangun berbagai tempat-tempat ibadah di Bali, dan karyanya yang sangat indah yang terletak di Gunung Kawi, yaitu sebuah ukiran dinding yang sangat besar, yang ia buat hanya dalam semalam suntuk hanya menggunakan kuku jarinya saja. Pahatan tersebut diperuntukkan untuk penghormatan kepada Raja Udayana,
raja anak bungsu yang berhasil menyatukan Bali, permaisuri dan menteri raja yang disemayamkan di sana. Beragam kemampuan tersebut membuat ketertarikan tersendiri dari pribadi Keboiwo, menyebabkan seorang raja yang berkuasa, keturunan terakhir dinasti Warmadewa yang bernama Sri Astasura Bumi Banten menginginkan Keboiwo menjadi salah satu patih di wilayah Belah Batuh, yang juga dikenal dengan sebutan Raja Bedahulu. Keboiwo diangkat menjadi patih kerajaan, dan di saat itu mengucapkan janji bahwa selama Keboiwo masih bernapas, Bali tidak akan pernah dikuasai. Dengan dukungan Keboiwo yang luar biasa, Sang Raja Sri Astasura Bumi Banten menyatakan tidak akan tunduk oleh kerajaan Majapahit yang hendak menaklukkan kerajaan Bali. Diceritakan, kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh rajanya yang bernama Raja Tribuana Tunggadewi dengan patihnya yang terkenal akan sumpah palapanya, sumpah untuk tidak menikmati kenikmatan dunia bila Nusantara belum disatukan di bawah Panji Majapahit, yaitu yang bernama Patih Gajah Mada. Karena kehebatan Patih Keboiwo dapat menahan pasukan Majapahit yang hendak menaklukkan Bali, semua kapal perang Majapahit ditenggelamkan selagi masih di Selat Bali. Mahapatih Majapahit pun mengatur siasat. Gajah Mada memberikan pujian kepada Baginda Sri Astasura Bumi Banten dan patihnya Patih Keboiwo tanpa menimbulkan kecurigaan. Lantas, Raja Majapahit membujuk Patih Keboiwo ke Majapahit guna untuk menikahi wanita terhormat dan jelita yang berasal dari Lemah Tulis. Sang Patih Keboiwo langsung meminta pertimbangan dari sang raja, dan sang raja langsung menyetujui tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Sebelum pergi ke Majapahit, Sang Patih Keboiwo terlebih dahulu melakukan persembahyangan di Pura Uluwatu, meminta kekuatan dari Sang Hyang Rudra, dan Sang Hyang Rudra memenuhi permintaan Keboiwo, mengakibatkan kekuatan dan kesaktian Keboiwo meningkat sangat luar biasa. Kedatangan Sang Patih Keboiwo ke tanah Majapahit menyebabkan para tentara baik yang belum pernah melihatnya maupun yang sudah pernah ditaklukkannya merinding kagum dan bercampur rasa ngeri dan waspada. Semua pandangan hanya tertuju pada satu titik, yaitu Sang Patih Keboiwo. Patih Gajah Mada langsung menyambut Patih Keboiwo dengan hangat, tanpa menimbulkan kecurigaan. Sang Patih Gajah Mada menyampaikan maksud rajanya yang hendak menikahkan dia dengan wanita terhormat. Tapi Sang Patih Gajah Mada meminta permohonan untuk membantu membuat sumur air untuk nantinya dipersembahkan ke calon wanita, dan nanti akan dimanfaatkan untuk rakyat kerajaan Majapahit yang kekurangan air, saut Sang Patih Gajah Mada. Sang Patih Keboiwo yang berjiwa besar dan berhati lurus langsung menyetujui permintaan Sang Patih Gajah Mada. Baiklah, semoga kekuatanku ini kupergunakan untuk menghadirkan berkat bagi orang banyak, saut Patih Keboiwo. Tanpa banyak cakap, Patih Keboiwo segera melakukan aktivitasnya untuk menggali sumur. Sebelum ia melakukannya, tak lupa ia berdoa dalam hati, Yang Maha Kuasa, segala yang saya lakukan semoga menggambarkan kebesaran-Mu. Keboiwo mulai menggali sumur di tempat yang telah ditentukan. Dalam waktu yang singkat, sumur yang telah digali cukup dalam. Namun, belum ada mata air sedikit pun yang terlihat. Sementara, pasukan Majapahit yang terlihat berkerumunan memusatkan perhatian
seakan-akan mereka menantikan sebuah perintah. Tiba-tiba, sang Patih Gajah Mada berteriak. Timbun dia dengan batu. Seketika itu juga para prajurit menimbun Patih Keboiwo dalam lubang tersebut dengan bebatuan. Keboiwo yang terkejut berusaha menahan bebatuan dan tertimbunlah lubang itu. Seorang pahlawan besar di dalamnya. Sangat disayangkan, pahlawan sebesar dia harus mengalami semua ini. Tapi terpaksa harus dilakukan untuk Nusantara dapat dipersatukan, saut Patih Gajah Mada. Tiba-tiba, timbunan batu melesat ke segala arah, menghantam prajurit Majapahit. Terdengar teriakan membahara dari dalam sumur. Belum. Bali masih merdeka, karena nafasku masih berhembus, saut sang Patih Keboiwo. Bebatuan yang ditimbun melesat ke segala arah, menghantam para prajurit yang berteriak terhempas batu. Dan keluarlah sang Patih Keboiwo yang ternyata terlalu kuat untuk dikalahkan. Dan pembalasan adalah apa yang kutuntut dari sebuah pengkhianatan, seru Keboiwo ke Patih Gajah Mada. Patih Keboiwo langsung menyerang Patih Gajah Mada dengan kemarahan dan dendamnya yang sangat mewarnai pertempuran. Di sela-sela pertempuran, sang Patih Gajah Mada berteriak, untuk mempersatukan dan memperkuat Nusantara, segenap kerajaan hendaklah bersatu terlebih dahulu. Dan kau berdiri di garis yang salah sebagai seorang penghalang. Kesaktian Patih Keboiwo sangatlah menyulitkan Patih Gajah Mada. Pertempuran yang sangat hebat, namun amarah dan Keboiwo mulai menyurut. Dan saya berpikir dalam hati, dan ternyata keinginan untuk menyatukan Nusantara agar menjadi kuat akhirnya dimengerti oleh Keboiwo. Tiba-tiba Keboiwo berteriak, wahai Patih Gajah Mada, cita-citamu untuk membuat Nusantara menjadi satu, aku kiranya aku dapat mengerti. Tapi semasih nafasku tetap hidup sebagai abdi rajaku, aku akan menjadi penghalangmu. Maka taklukkanlah aku, hilangkan kesaktianku dengan menyiramkanku dengan bubuk kapur ke tubuhku ini. Pertanyaan itu membuat Patih Gajah Mada terkejut. Sang Patih Gajah Mada menunjukkan reaksi keheranan yang amat sangat atas perkataan Keboiwo. Dan akhirnya mengerti dengan keinginan Keboiwo. Sang Patih Gajah Mada langsung menghantam bebatuan kapur dan menyampukkannya dengan ilmunya. Seketika, Keboiwo sesak nafas dan kesaktian tubuhnya menjadi lenyap. Sang Patih Gajah Mada langsung melesat menusukkan kerisnya. Di cerita lain, dikisahkan tubuh Keboiwo setelah sang Patih Gajah Mada menaburkan bubuk kapur ke tubuh Keboiwo, maka seketika tubuh Keboiwo menjadi lenyap, hilang tanpa bekas, yaitu moksa. Dan sebelum kepergiannya dengan sisa tenaganya, ia menyampaikan ucapan terakhirnya. Kiranya kematianku tidak sia-sia adanya. Biarlah Nusantara yang kuat berhasil disatukan. Hasil yang pantas akan harga hidupku ini. Patih Gajah Mada dengan raut wajah sedihnya memberikan jawaban atas perkataan Keboiwo. Pergianmu sebagai tokoh besar akan dikenang dalam sejarah. Sejarah suatu Nusantara yang satu dan kuat. Tak lama setelah mendengar pernyataan tersebut, napas terakhir pergilah sudah meninggalkan raga seorang patih tertangguh dalam sejarah Bali. Ibu Pertiwi pun meredup melepas kepergian salah satu putra terbaiknya, dan kerajaan Bali pun ditaklukkan.
Oke teman-teman, sekian cerita kisah sang patih tertangguh dari Wangsa Bali, Patih Keboiwa. Dharma dari seorang Patih Keboiwa yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk bersatunya Nusantara. Dengan hati yang bersih dan lurus, membuang semua amarah dan dendam, dan ego demi kepentingan masa depan Nusantara yang bersatu dan kuat. Oke teman-teman, sekian ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita bergambar berikutnya.